Manajemen Rumah Sakit Umum Royal Prima memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak takut berobat ke rumah sakit di tengah pandemi COVID-19. Hal tersebut disampaikan pihak manajemen Rumah Sakit Umum Royal Prima di saat menghadiri Coffee Morning di kantor Biro TV One Medan, Jalan KH Syekh Abdul Wahab Rokan. Pihak Royal Prima mengakui telah merawat pasien COVID-19 sejak Maret 2020. Mereka juga membedakan gedung khusus pasien COVID-19 dan pasien non-COVID. Pihak mereka pun juga telah menyediakan ruangan khusus atau ruang isolasi sebanyak 138 ruangan bagi pasien COVID-19. Pihak Royal Prima juga telah menetapkan SPO dengan memisahkan pasien positif COVID-19 dengan pasien gejala COVID-19. Hal ini dilakukan agar pasien yang masih berstatus ODP dapat ditangani tanpa harus terpapar dengan pasien yang sudah positif COVID-19. Dan pasien dengan status positif dapat berobat dengan baik dan maksimal. Di mana kita sama-sama ketahui Rumah Sakit Royal Prima telah menyiapkan ruang isolasi yang menempatkan pasien itu satu orang satu per ruangan per kamarnya. Artinya semua pasien harus merasa nyaman karena kita berharap imun pasien itu akan timbul untuk bisa menyembuhkan pasien itu sendiri. Selanjutnya saya juga menyampaikan bahwasannya masyarakat luas jangan takut untuk datang ke rumah sakit apabila mendapat keluhan atau sakit. Fasilitasi daripada Rumah Sakit Royal Prima itu yang pertama kita sudah bisa melakukan home care atau home visit. Walaupun sebenarnya tidak terjadinya pandemi, kita sudah selalu menyiapkan atau melakukan bisa ke rumah si pasien untuk melakukan pemeriksaan. Terus yang berikutnya itu kita juga melakukan pemeriksaan terhadap si pasien dengan membawa dokter. Bisa dokter umum dan juga dokter spesialisasi. Pihak Royal Prima juga menyediakan home care atau home visit, di mana setiap pasien dapat menerima perawatan dari dokter khusus yang telah disediakan atau pasien dapat memilih dokter yang akan menangani pasien tersebut. Selain itu, mereka juga telah menyediakan perawat dan peralatan khusus untuk fasilitas dari home care. Hal ini bertujuan sebagai alternatif untuk bisa mengakses layanan kesehatan bagi masyarakat yang masih takut untuk berobat ke rumah sakit. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Kamis pagi tanggal 25 Maret 2021, Pertamina EP Asset 2 Field Limau melakukan sosialisasi pemboran sumur migas BLP1 tepatnya di Desa Banduayu, Kecamatan 4, Petulai Dangku, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Dalam kegiatan sosialisasi ini dilakukan langsung di kantor desa yang juga dihadiri oleh perwakilan TNI Polri serta pihak PT Pertamina EP Asset 2 melalui Field Limaunya. Dalam kesempatan ini, PT Pertamina EP Asset 2 Field Limau dengan secara langsung memberikan 200 bungkus bantuan sembako kepada warga yang membutuhkan seperti tua jompo. Serta tidak ketinggalan juga dengan perhatian dan kepeduliannya di dunia pendidikan di wilayah kerja, PT Pertamina EP Asset 2 melalui Field Limaunya memberikan kuota internet ke 100 anak yatim piatu dalam mengikuti proses belajar mengajar yang sekarang menggunakan sistem daring. Menurut Camat 4 Petulai Dangku Arman Sanjaya, harapannya dalam pengeboran yang dilakukan PT Pertamina EP Asset 2 Field Limau semoga lancar dan sukses dalam meningkatkan migas. Yang ada di Desa Banduayu, Kecamatan 4 Petulai Dangku. Ya, pengeboran ini dalam harapan kami selaku dari Tripika Kecamatan untuk melaksanakan kegiatan ataupun proyek dari Pertamina Asset 2 Field Limau. Bantuan ini adalah pihak dari Pertamina Limau yang berupa sembako. Ini sebanyak berapa tadi? 200 dan untuk bantuan anak yatim ada 100. Sedangkan salah satu warga mengatakan bantuan yang dilakukan oleh Field Limau sangat membantu karena sekarang ini dibutuhkan masyarakat. Cukup terbantu sekali, Pak, karena sekarang ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama masyarakat yang lansia, kemudian yang termasuk ekonominya di bawah gitu. Pengeboran yang dilakukan oleh PT Pertamina EP Asset 2 Field Limau di Desa Banduayu, Kecamatan 4 Petulai Dangku merupakan pengeboran yang pertama dilakukan. Menurut pihak Pertamina melalui Limau CSR Staf Asset 2 LR Pep Wawan Hendrawan mengucapkan terima kasih kepada pihak terkait yang telah mendukung apa yang sudah dilakukan PT Pertamina EP dalam pengeboran dan sosialisasi serta syukuran pengeboran BLP1. Pengeboran ini dengan kedalaman 2.445 FFI dalam waktu 38 hari dan semoga dalam pengeboran ini akan berhasil dan bisa meningkatkan produksi. Alhamdulillah hari ini kita bersama dengan unsur Musbika telah melaksanakan sosialisasi dan syukuran
terkait pemboran sumur bel P1 di Desa Banuayu, Kecamatan 4 Petulai Dangku, Kabupaten Muara Enim. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan dapat tercapai sesuai dengan harapan kita masing-masing. Pemboran kali ini di kedalaman 2.445 mmd dan waktunya kurang lebih 38 hari. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat, pihak kecamatan maupun pihak kabupaten yang telah mensupport agar kegiatan operasional pemboran BLP1 berjalan dengan lancar. Apabila sumur ini berhasil, Pertamina EP akan melaksanakan atau melakukan pengeboran di tempat-tempat lain untuk menambah atau meningkatkan produksi Pertamina EP khususnya. Dengan suksesnya pengeboran di Desa Banuayu, Kecamatan 4 Petulai Dangku, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, bahkan tidak menutup kemungkinan juga PT Pertamina EP Asset 2 Field Limau juga akan menambah bor-bor sumur di tempat lain. Dari Pali, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Usai dilantik kepengurusan Ormas Barisan Pemuda Nusantara Sumatera Selatan serta 17 kabupaten kota oleh Ketua Umum DPP Bapera, Fat El Fous Arafik di Hotel Harper, Palembang, DPD Bapera Sumsel pun langsung mengadakan kunjungan pada acara konsolidasi DPD Bapera Oku untuk pembentukan Bapera di seluruh kecamatan sekabupaten Oku. Andi Dinialdi selaku Ketua Barisan Pemuda Nusantara Provinsi Sumatera Selatan langsung bergerak cepat menggelar rapat konsolidasi kepada pimpinan daerah tingkat kabupaten. Dalam lawatan perdananya, Ketua Bapera Sumsel meminta seluruh anggota Bapera Oku agar selalu menjaga kekompakan serta menjaga nama baik Bapera. Selain itu, Andi juga langsung melakukan pengecekan terhadap kelengkapan anggota Bapera di tingkat kabupaten kota. Andi juga berharap agar Bapera yang telah terbentuk di 17 kabupaten kota langsung melebarkan sayapnya dengan membentuk anggota di tingkat kecamatan. Ia juga menjelaskan keinginan Bapera pusat secepat mungkin membentuk anggota di setiap kecamatan agar seluruh kekuatan pemuda yang ada di kecamatan yang tercerai-berai dikumpulkan di satu wadah yakni Bapera. Ia juga mengatakan bahwa organisasi kepemudaan ini tidak berafiliasi dengan partai politik. Namun Andi menjelaskan bahwa orang-orang yang ada di dalam Ormas banyak dari berbagai anggota parpol. Kegiatan hari ini adalah konsolidasi Bapera DPD Bapera Sumatera Selatan. Setelah dilantik kemarin tanggal 25, maka DPD Bapera Sumsel langsung bergerak cepat untuk membentuk konsolidasi di tiap kabupaten, untuk membentuk di setiap kecamatan. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk mengikat, menggabungkan seluruh kekuatan pemuda yang selama ini tercerai-berai untuk bergabung dalam rumah besar Bapera. Sementara ini untuk Bapera sudah ada di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Kemarin sudah dilantik semua. Tinggal kami dari DPD Provinsi akan melakukan roadshow keliling mengecek langsung kesiapan dari kawan-kawan di kabupaten. Sementara itu, Herman Sawiran, Ketua DPD Bapera Oku, menyambut baik keinginan DPD Bapera Sumsel untuk mengembangkan sayap organisasi hingga ke tingkat kecamatan. Hari ini kita adakan acara konsolidasi kepengurusan Barisan Pemuda Nusantara Kabupaten Oku yang mana dihadiri oleh unsur kepengurusan DPD Bapera Sumsel. Tujuan kita tak lain adalah untuk lebih mengatakan lagi kepada seluruh anggota mengenai apa-apa yang menjadi program kegiatan kita ke depan. Disinilah kita bahas. Tentunya konsolidasi Bapera di Oku ini sendiri lebih menitik beratkan pada apa-apa yang menjadi program kita ke depan yang menyangkut UKM, juga kepedulian kepada sesama anggota Bapera itu sendiri. Konsolidasi kita pada hari ini adalah rapat untuk pembentukan kecamatan. Di sini sudah kita plot terbentuknya 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Komering Ulu dan sudah kita buat. Tinggal lagi kita akan adakan pelantikan yang insya Allah setelah Hari Raya ini akan segera kita adakan pelantikan.
Herman juga mengatakan Oku menjadi kabupaten pertama yang menggelar rapat konsolidasi dengan DPD Bapera Sumsel. Untuk anggota Bapera Oku di tingkat kecamatan ditargetkan akan dilantik usai Hari Raya Idul Fitri mendatang. Hal tersebut mengacu pada perintah dari DPD Bapera Provinsi Sumatera Selatan yang menginginkan seluruh anggota di tingkat kecamatan dilakukan pelantikan serentak usai Hari Raya Idul Fitri. Dari Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Miargo, TV One mengabarkan. Setelah penyuntikan vaksin COVID-19 tahap pertama dan tahap kedua untuk para tim medis, pejabat pemerintah, TNI Polri, wartawan, serta para pegawai negeri sipil. Kali ini sebanyak 3.200 guru serta para pendidik yang ada di Musi Banyuasin dimulai untuk dilakukan penyuntikan tahap pertama. Bupati Musi Banyuasin Dodi Rezalis Nurdin mengecek langsung jalannya penyuntikan untuk para guru serta tenaga pendidik. Bupati juga membuka secara langsung acara penyuntikan vaksin COVID-19 serentak ini yang dilaksanakan di Gedung Oprum di Perkantoran Kota Sekayu. Penyuntikan para guru serta tenaga pendidik ini dilakukan serentak di 15 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Para guru serta tenaga pendidik yang akan dilakukan penyuntikan vaksin COVID-19 semuanya berjumlah 11.597 guru yang akan dilakukan penyuntikan vaksin COVID-19 secara bertahap. Vaksinasi secara bergilir. Jadi setelah pimpinan birokrasi, pimpinan daerah, TNI Polri, tenaga kesehatan, kemudian juga pelayan administrasi publik. Sekarang hari ini kick off adalah untuk tenaga pendidik. Ya. Tujuannya adalah karena mereka juga berhubungan langsung dengan anak didik dan kita juga akan mempersiapkan jika ada berjalan dengan lancar, maka bulan Juli kita akan mulai untuk pembelajaran secara tatap muka, secara bergilir dan juga secara terbatas. Sang Bupati berharap agar dosis vaksin COVID-19 untuk warga Musi Banyuasin bisa segera terpenuhi dengan target 80%. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan menggandeng Indonesia Brain Camp, yakni program belajar bahasa asing dengan cepat. Bupati Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Dodi Rezalis Nurdin disambut meriah saat menghadiri MOU antara pemerintah Musi Banyuasin dengan Indonesia Brain Camp atau IBC. Acara ini dilaksanakan di Gedung Oprum di lingkungan perkantoran di Kota Sekayu, Musi Banyuasin. Dalam acara MOU ini dihadiri oleh Dan Lanal Palembang, Kolonel Filda Malari, yang menjadi moderator pembimbing belajar berbahasa Indonesia secara cepat. Sementara Bupati Musi Banyuasin, Hussein Abdul menandatangan mengapresiasi dengan digelarnya acara Indonesia Brain Camp yang dihadiri oleh ratusan. The philosophy to learn English itself, stop to memorize. Don't try to memorize the list of words. If you try to memorize the list of words, you cannot speak English naturally. You know that in Indonesian Brain Camp, we take the sentences completely, and then after we take the sentences completely, and then we directly use in our daily conversation. Jadi bisa juga diaplikasikan untuk menghafal misalnya Al-Quran, surat-surat, hadis dan lain sebagainya yang intinya adalah ini mengembangkan skill kita, kemampuan kita yang selama ini mungkin tersembunyikan karena tidak pernah digali. Jadi metode yang dilakukan oleh Indonesian Brain Camp yang diinisiasi oleh Pak Kolonel Laut, Pak Filda Malari ini sangat luar biasa. Nantinya dengan belajar berbahasa asing, selain menambah kualitas sumber daya manusia, juga menjadikan putra-putri menjadi penerus untuk kejayaan bangsa Indonesia, serta menambah kemampuan berbahasa asing bagi para guru serta pendidik yang ada di Musi Banyuasin. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah, Tia Yufada menghadiri langsung opening rumah kemasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Tia Yufada, Ketua Dekranasda yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, langsung membuka serta meninjau rumah kemasan yang merupakan tempat pencetakan label kemasan produk yang dihasilkan dari Kabupaten Musi Banyuasin.
Didampingi oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Aziza serta para ibu-ibu Dekranasda yang ada di wilayah Musi Banyuasin, Tia Yufada juga langsung melihat mesin kemasan yang bisa mencetak langsung kemasan berlabel yang mampu bersaing di pasar global. Dalam mendesain kemasan produknya sehingga lebih menarik ya, dan sesuai dengan syarat-syarat pelabelan seperti yang tertuang dalam PP 69 tahun 1999. Jadi kita di sini sifatnya membantu UKM muda agar kemasan produknya itu menarik sehingga nanti produknya juga bisa laku di pasaran dan mampu bersaing dengan produk-produk lain. Di sini warga bisa belajar, pertama belajar mendesain dulu mereknya dan belajar hal-hal apa yang harus ada dalam sebuah merek kemasan. Kedua juga bisa punya kemasan yang menarik secara pasar dan juga baik untuk menjaga kualitas mutu dari produknya. Yang kedua, ini sangat kami sambut baik. Saya juga mengundang semua elemen masyarakat, organisasi-organisasi yang punya warga binaan, yang punya usaha IMK, HM maupun UMKM, juga adik-adik dari Karang Taruna, remaja masjid, siapapun. Kalau yang tidak punya usaha mungkin mau belajar mendesain, bisa di sini. Rumah kemasan ini juga merupakan bukti bahwa Kabupaten Musi Banyuasin memprioritaskan pembinaan kepada UMKM untuk kesejahteraan masyarakat Musi Banyuasin. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Sekretaris Daerah Kota Palembang menjalani tes urin yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari narkoba. Tes urin dilakukan mendadak usai rapat digelar di ruang para meswara Pemkot Palembang. Selain Sekretaris Daerah Kota Palembang, tes urin juga dilakukan kepada asisten, kepala dinas, hingga camat se-Kota Palembang yang berjumlah 69 orang. Kedepan tes urin akan dilakukan kepada seluruh ASN dan non-PNS di seluruh OPD di lingkungan pemerintah Kota Palembang. Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa, mengatakan tes urin ini untuk melaksanakan instruksi Presiden atau Inpres nomor 2 tahun 2020 terkait rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tahun 2020-2024. Kita harapkan seluruh ASN Palembang non-PNSD juga kita adakan tes urin dalam rangka kita tidak ingin para ASN juga non-PNSD tercemar dan terkena yang namanya narkoba, narkotik dan obat-obatan. Saya kira itu yang tentunya penting. Sejauh ini sudah berapa dinas yang dilakukan tes urin? Ini adalah OPD yang ketiga, Kesbangpol sudah, terus Dinas Perhubungan sudah, hari ini ada sekretariat daerah, para pejabat-pejabat mulai dari sekda sampai ke kepala bagian dan seluruh camat. Dua asisten dari tadi dimulai dari Pak Sekdanya, semuanya menyatakan dukungan bahwa siap untuk diperiksa. Berarti kan udah mendukung bersih dari penyalahgunaan narkoba. Bisa disebutkan kemarin ada berapa orang gitu ya. Ya, secara realnya karena kita nanti bisa ada lagi uji forensik juga gitu ya. Nanti jadi kita apa namanya belum bisa di-share sekarang gitu. Memang ada yang positif. Dengan dilakukan tes urin ke seluruh ASN dan pegawai non-PNS di lingkungan Pemkot Palembang akan terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru terus fokus melakukan pembangunan infrastruktur di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Selatan, termasuk di Kota Palembang. Dana sebesar 668 miliar rupiah telah digelontorkan dari APBD Sumatera Selatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menekan kemiskinan. Pembangunan infrastruktur yang merata terus dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Secara simbolis, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meresmikan infrastruktur di Jalan Perjuangan Sukawinatan, Palembang. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menggelontorkan 668 miliar rupiah untuk pembangunan infrastruktur di Kota Palembang. Dana tersebut bersumber dari APBD Sumatera Selatan tahun 2019 dan 2020 yang dialokasikan melalui anggaran belanja organisasi perangkat daerah dan belanja bantuan keuangan bersifat khusus kepada pemerintah Kota Palembang. Infrastruktur ini meliputi infrastruktur jalan, jaringan perpipaan spam, pembangunan prasarana dan sarana umum pemukiman, pembangunan kolam retensi dan pengendalian banjir daerah, aliran sungai, dan pembangunan atau rehabilitasi gedung sekolah serta internet desa di Kota Palembang. Tanpa terasa di 2 tahun anggaran ini, baik penanganan maupun bantuan khusus gubernur kepada pemerintah kota yang nilainya 668 miliar
ini terkelola dengan baik. Kami mengucap terima kasih aja nih atas dibangun jalan ini kan. Cuman itu aja kita nyampai ke terima kasih. Pembangunan infrastruktur ini menurut Herman Deru merupakan hak masyarakat, hasil dari keputusan masyarakat membayar kewajiban pajak dan retribusi. Maka diprogramkan dalam bentuk pembangunan infrastruktur serta kegiatan non-fisik lainnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. Petugas Pengerjaan Umum PU Perkimtan Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan secara langsung melakukan monitoring di beberapa titik pengerjaan pengecoran jalan dengan menggunakan mobil molen. Salah satunya monitoring dilakukan di Jalan Sungai Kundur, lorong Masjid Kelurahan Mariana, Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dalam monitoring ini, petugas melakukan pengukuran ketebalan, keluasan, dan panjangnya jalan. Untuk monitoring gawean kerjaan di jalan pengecoran jalan RT 15. Lorong Masjid, Lorong Manggis, dan Lorong Malabira sepanjang 325. Hasil monitoring kita di lapangan. Kalau sejauh ini kita lihat sesuai dengan spek ya. Spek. Volumenya. Kalau memang ada kemarin ada hujan itu kan sudah dibenari. Semoga jalan ini dapat berguna untuk masyarakat dan tahannya bagusnya apa? Daya tahannya itu terusnya bagus. Pengecoran jalan khususnya di Mariana beberapa tahun ini sudah semua dicek langsung dari petugas PU Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dan semua jalan yang sudah dikerjakan beberapa tahun ini sudah dinikmati hingga sampai saat ini. Dan menjadi akses utama bagi masyarakat luas di Mariana, Banyuasin, Sumatera Selatan. Misbah yang merupakan salah satu warga mengatakan pengerjaan pengecoran jalan ini sudah baik melihat dengan aturan yang ada di PU Perkimtan Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Merasa puas dengan pembangunan jalan tersebut karena kami lihat secara fisik dan aturan dari Dinas PU Perkimtan itu sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Bertempat di salah satu ruangan gedung DPD RI di kawasan Jakabaring, Palembang, Pemuda Muhammadiyah Kota Palembang Rabu siang menggelar workshop dengan tema energi baru dan terbarukan. Workshop ini digelar sebagai langkah awal Pemuda Muhammadiyah dalam rangka mendorong pemerintah untuk segera menyiapkan transisi energi fosil seperti batu bara, gas, dan minyak bumi ke energi baru dan terbarukan seperti energi panas bumi, angin, dan matahari. Transisi dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan harus secepatnya disiapkan oleh pemerintah dengan cermat dan matang lantaran cadangan energi fosil yang terus menurun dan bisa habis beberapa puluh tahun mendatang dan bisa berpotensi mengancam ketahanan energi nasional dan negara. Menurut keterangan Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah, pemerintah harus mengumpulkan para ahli di bidang energi baru dan terbarukan sebagai langkah konkret transisi. Jika pemerintah tidak segera mengambil langkah untuk mentransisi pemakaian energi fosil ke energi baru terbarukan, maka negara akan bergantung dengan negara lainnya dan bisa membuat negara lemah dan terancam. Tanpa ada peran serta daripada semua pihak, tentunya pemerintah tidak akan bisa memperoleh ide-ide yang bisa mengembangkan supaya energi kita selalu dalam kondisi yang aman dan tidak rentan dari misalnya gangguan-gangguan. Workshop ini adalah langkah awal kami untuk menambah wawasan, ilmu pengetahuan tentang potensi energi baru dan terbarukan khususnya di bumi Sriwijaya ini, di Sumatera Selatan ini. Kami akan membuat follow up yang konkret, rencana kerja tindak lanjut untuk betul-betul ada karya nyata. Kami mendorong pemerintah Provinsi Sumatera Selatan khususnya untuk betul-betul serius karena ini kan headlines nasional. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD yang ke-111 tahun 2021 dilaksanakan di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.
Sasaran utama program TMMD yang dilaksanakan oleh Satuan Angkatan Darat dari Kodim 0401 Musi Banyuasin adalah membangun jalan penghubung 27 desa di Kecamatan Lalan. Jalan yang dibangun sepanjang 28 km dengan 2 jembatan penghubung dari anggaran pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan pengelolaan biaya 15 miliar rupiah. Program TMMD ini yang rencananya dilaksanakan pada bulan Juni sampai bulan Juli 2021 saat ini sudah dilaksanakan dengan pra-TMMD. Dengan dimulainya pembangunan jalan serta jembatan tersebut oleh anggota TNI dari Kodim 0401 Musi Banyuasin. Program TMMD ke-111 akan dimulai pada minggu kedua bulan Juni sampai dengan minggu kedua bulan Juli. Namun dikarenakan kami mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 15 miliar. Ini merupakan dukungan yang terbesar di Indonesia untuk membangun jalan sejauh 28 kilo serta 2 jembatan komposit. Sehingga pada saat ini bulan April kami melaksanakan kegiatan pra-TMMD. Adanya TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD tahun 2021 yang saat ini berada di wilayah perairan di Kecamatan Lalan sangat membantu jalur ekonomi warga, serta diharapkan dapat mendongkrak ekonomi masyarakat. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Pujo Kusuma, TV One mengabarkan. Perkuat sinergitas dalam penanggulangan bencana, Kantor Pencarian dan Pertolongan Nias Sumatera Utara atau Kansar Nias menggandeng TNI Polri dalam kegiatan latihan bersama guna menyiapkan personel di masing-masing institusi saat diterjunkan dalam operasi rescue saat misi kemanusiaan khususnya di Pulau Nias. Puluhan personel dari Kodim 0213 Nias bersama sejumlah personel Polres Nias mengikuti latihan bersama tentang dasar-dasar potensi SAR di Kota Gunung Sitoli. Tujuan kegiatan ini digelar salah satunya adalah melihat kondisi cuaca di sejumlah wilayah khususnya di Kepulauan Nias yang sering berubah-ubah dan ekstrim. Selain menyiapkan upaya tangkap bencana, kemampuan setiap personil juga sangat dituntut dalam setiap operasi SAR. Intinya dalam rangka menghadapi cuaca ekstrim saat ini, ya, jadi supaya seandainya ada sesuatu hal yang terjadi bencana, jadi kita sudah tidak canggung lagi menghadapinya. Jadi tim sudah siap. Di samping itu untuk meningkatkan sinergitas. Jadi kami persiapkan mulai dari pertolongan air apabila memang itu di laut ataupun di daerah-daerah wilayah-wilayah yang dampak banjir, yang sering terjadi banjir. Dan kami juga sudah melakukan pelatihan-pelatihan untuk masalah pertolongan korban. Melihat cuaca yang saat ini semakin memburuk, setiap personel TNI maupun Polri dituntut kesiapannya di masing-masing daerah. Dalam kegiatan latihan bersama yang digelar selama 2 hari tersebut, sejumlah peserta mengikuti kegiatan penyelamatan korban di perairan dengan menggunakan kapal karet. Selain itu, pertolongan pertama bagi para korban kecelakaan laut hingga korban longsor dan evakuasi korban hingga rappling dari sebuah ketinggian tower. Dari Kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Oneman Halawa, TV One mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Batubara, Sumatera Utara mengimbau warga untuk menyukseskan program pendataan keluarga tahun 2021 yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Perencanaan Nasional atau BKKBN. Hal tersebut disampaikan Bupati Batubara Zahir saat menerima petugas pendataan keluarga di rumah dinas Bupati Batubara di Komplek Tanjung Gading. Demi kesuksesan program pendataan keluarga ini, Zahir meminta warga Batubara agar memberikan data yang benar kepada petugas. Program pendataan keluarga sendiri akan digelar secara serentak di Indonesia mulai tanggal 1 April hingga 30 Mei tahun 2021. Pendataan keluarga bertujuan untuk memetakan kondisi setiap keluarga secara mikro sehingga dapat meningkatkan kualitas keluarga di Indonesia dan menekan angka stunting. Pendataan keluarga dilaksanakan pemerintah melalui program BKKBN, merupakan dasar dari pemerintah untuk merencanakan program pembangunan keluarga Indonesia.
Ayo kita sukseskan pendataan keluarganya. Mari kita persiapkan identitas keluarga kita. Terimalah petugas kami hadir dalam pendataan ini dan jawablah pertanyaan dengan baik, jujur, dan benar. Karena berencana itu keren. 2 anak lebih sehat dan batu bara bisa. Dari Batubara, Sumatera Utara, Tim TV One mengabarkan.